Apakah kalian sudah pada nonton trailer breakdown Zetsu dari Ana kemarin? Nah, itu wajib banget ditonton. Jadi bahasan kita belum berakhir sampai di sini aja. Sekarang mari kita bahas lebih lengkap dan deep down lagi untuk cast-cast utama yang bakalan hadir di seri Kamen Rider Zetsu ini. Kemarin sudah diperkenalkan lengkap di hari pressconnya ya. Setelah Baku Yorozu yang diperankan oleh Ryotaro Ima itu sudah diperkenalkan duluan jauh-jauh hari di akhir bulan Juli 2025. Cast utamanya cuma 6 ternyata, nggak sebanyak yang dikira. Dimana kita bahasnya juga bisa jadi lebih fokus karakter per karakter. Jadi kayak Gabu kemarin lah, dimana Ana juga yang nggak jadi lebih capek. Kita kenalan dulu guys sama mereka-mereka. Ini rutinitas setiap tahun ya, bahas castnya sebelum tayang. Jadi tak kenal maka tak sayang. Apakah bakalan ada breakout karakter lagi di tengah-tengah serial nanti? Dimana ini kan sering jadi ciri khas Yuya. Apakah bakalan ada karakter yang mati terus hidup lagi di akhir serial? Ini juga ciri khas Yuya ya. Kalau ada, kemungkinan ya belum dikuak di presscon ini sih ya. Tapi ini emang unik guys. Serial yang castnya itu nggak terlalu banyak, yang ruang lingkupnya bisa dibilang itu agak kecil, tapi ditukangi oleh Yuya. Apalagi ini syutingnya itu udah jauh-jauh hari ya, minim interupsi dan juga lebih sehat juga secara produksi ya. Jadi akan menarik jadinya itu seperti apa. Ya ini sih kayak Gabu lah ya dengan karakter-karakternya, tapi ditukangi Yuya. Kayak begitulah kira-kira ya, nggak usah tersinggung, itu cuma perumpamaan doang ya. Jadi penasaran kan sama treatment-treatmentnya itu bakalan seperti apa. First impression dan juga komentar ya, perihal para cast-nya, Anda sih merasa sudah sangat-sangat oke dengan cast-cast yang dihadirkan. Apalagi ada wajah yang cukup familiar seperti kayak Rina Onuki dan juga Yuki Furukawa. Paling penasaran nih sama Yuki Furukawa ya, biasa itu main dorama, terus sekarang main Kamen Rider, jadi antagonis pula. Dan nanti jadi Kamen Rider pula. Cap aktor ternama itu nggak bisa jadi patokan ya. Jadi semua penilaian kita juga harus fair ke dia nantinya. Secara outfit juga karakter-karakternya ini cukup catchy ya, dengan outfit yang tidak berlebihan. Jadi nggak ada tuh ya kostum-kostum badut ya. Jadi ya berasa outfit daily life banget lah kalau dilihat di sini. Kalau si Baku seperti itu kan ya karena memang dia ini tuh agent ya. Kita bakalan bahas satu persatu. Kita bakal baca dulu deskripsi karakternya itu gimana yang secara official. Tambahin juga dengan beberapa komentar pastinya. Ada harapan-harapannya juga ya. Terus kita kepoin track record dia, profil dia, bahkan sampai ke real life-nya. Cek media sosial dia ya, terus juga ada profile agensinya. Di sini Ana udah siapkan semuanya ke kalian ya. Ya pokoknya seperti biasa lah kalau kita bahas cast. Jadi yang mau follow-follow akun-akun para castnya di sini, wajib pantengin juga pembahasan dari Ana ini. Let's go, langsung kita bahas ya. Dari yang pertama jelas ada pemeran utama kita tahun ini guys, MC kita, yaitu Baku Yorozu. Dalam serial diceritakan kalau Baku memiliki kekuatan lucid dream atau mimpi sadar, yang memungkinkannya selalu sadar bahwa ia itu sedang bermimpi, dan mampu mengendalikan mimpinya sesuai keinginannya. Nah mungkin ya, karena kekuatan dia ini, dia itu ya jadi dilirik sama si organisasi kode. Wah ada potensi nih anak, ya udah dijadiin Kamen Rider Zetsu. Di dunia nyata ia adalah pemuda biasa yang baik hati, namun di dalam mimpinya ia berubah menjadi agen tak terkalahkan. Ini Jepangnya apa nih? Muteki no Agento. Pokoknya ya dia selalu bermimpi ingin menjadi agent gitu ya, dan bertindak sesuai dengan perannya itu. Suatu hari setelah menghadapi ancaman monster misterius bernama Nightmare dalam mimpinya, ia mendapatkan sabuk transformasi aneh dari organisasi kode yang selama ini mengirimkan perintah ke dalam mimpinya. Sejak saat itu, ia mulai bertugas sebagai Kamen Rider Zetsu, melindungi manusia dari para Nightmare. Referensi namanya juga ada guys ya, dan sesuai dengan tema Zetsu yang adalah mimpi. Waktu itu pernah Ana jelaskan. Jadi Baku yang artinya itu pelahap atau pemakan mimpi buruk, sedangkan Yorozu artinya itu berbagai macam atau kayak mencakup semua. Jadi nama ini tuh kayak ngasih kesan luas, banyak ataupun serba bisa. Secara impresi udah oke, no komplain. Ngelihat pose hensinnya di awal yang ngelap bibir, jujur Ana awalnya cukup kaget ya. Udah gitu ya udah, nggak terlalu mempermasalahkan guys. Dimana dari kalian ada yang ngasih komentar gerakan ngelap bibir ini ya sesuai dengan namanya ya, Baku ya. Jadi dia itu kayak lagi bersiap ngelahap si Nightmare ini ya. Karena kan secara arti dia itu ya pemakan atau pelahap mimpi buruk. Terus ada juga tuh di komentar yang ngasih referensi lagi, itu tuh kayak apa ya, ngelap iler katanya kalau abis bangun, terus ngejentikin jaringnya itu kayak ngebangunin gitu teman-teman ya. Di deskripsi official dibilang soal Baku di dunia nyata adalah pemuda biasa yang baik hati. Apa di rumor kemarin tuh agak terlalu dilebih-lebihkan sedikit ya soal dia yang katanya itu sial mulu, ceria dan lain-lain ya. Tapi Ana tetap pengen ya kalau dia ini tuh punya dua personality. In real world dia itu ya seperti itu,
di dunia mimpi dia itu jadi lebih cool. Namanya juga mimpi ya. Setiap orang kan pasti punya mimpi gitu ya, ingin seperti apa ya. Jadi seperti orang-orang bermimpi lah. Duh, gua tuh pengen jadi orang yang keren. Nah, penerapannya itu di baku ini. Dia kerennya itu ya di mimpi. Jadi ya sudah banyak sekali yang Anda bahas mengenai baku ini dan juga sedikit prediksi gimana treatment dan juga penulisan Yuya Takahashi ke seorang baku sebagai MC di trailer Breakdown kemarin ya. Jadi ya good luck untuk 1 tahun ke depan. Semoga juga bisa menjadi MC yang dicintai semua orang sama seperti Aceng. Baku Yorozu akan diperankan oleh seorang aktor bernama Ryutaro Imai. Lahirnya itu 2 Juni 2005. Lebih muda beberapa bulan dibandingkan dengan Soma kemarin. Tempat lahirnya itu di Saitama Prefecture. Golongan darah A, tingginya 181 cm dan punya berat badan 61 kg. Kirain Ana 185, 187 loh ya dia ya. Dia juga punya beberapa kemampuan khusus yang secara terang-terangan itu ya ditulis di website agensinya. Jadi kemampuan paling menonjolnya adalah berenang. Dimana dia sebelumnya udah banyak sekali mendapatkan penghargaan di beberapa kompetisi renang. Apalagi semasa dia sekolah. Hobinya ada banyak dan ada yang sedikit aneh juga. Pertama ada bermain bersama anjing. Terus juga ada bermain game bersama dengan keluarga. Mungkin lebih kayak apa ya, main monopoli bareng gitu. Terus ada lari maraton, mendengarkan musik, naik sepeda, dan yang paling aneh, bermain dengan survival knife. Apa coba? Ngebeset-beset pohon atau gimana? Langsung aja kita cek profilnya di website agensi yang langsung ya. Di situ ada link juga ke beberapa media sosialnya. Jadi ini dia agensinya ini apa nih? Ohta Production. Oh ya, Ohta Production ya. Ya jadi begini aja sih. Untuk si profilnya ada linknya juga nih, Instagram doang nih. Kalau kalian pengen lihat ya penghargaan renangnya ini cukup banyak guys ya. Jadi memang dia kayaknya jago berenang. Terus juga di sini ya ada tadi hobi-hobi yang udah Anda jelaskan. Ada ini juga teman-teman ya, tinggi, berat dan lain-lain ya. Dan di sini ada news terbaru dari si aktornya. Ya udah pasti ya ada di sini dia itu bakal jadi pemeran utama dari Kamarada Zetsu. Ke bawahnya apa nih? Fine Boys regular model. Oh, Fine Boys apaan Pak? Oh, ini kah? Baju kah atau apakah? Jadi dia sering foto session lah di Fine Boys ini ya. Terus juga, aduh, apa ini? Regular role as Hashimoto Komichi, Billion X School. Apa nih? Sudah pasti, saya males. Langsung aja ya, kita cek ke Instagramnya guys. Ini dia, Instagramnya Ryutaro Imai. Oke, ini Ana udah post nih kemarin di love sama dia. Yes bro aja. Wah top komen aku. Enggak, aku story waktu itu. Terus di notice guys sama dia. Ya di love lah pokoknya. Kalian juga kalau komen atau stories di dia pasti kemungkinan di love sih. Kita lihat storynya. Oh dia, Orange Range. Dia dengerin Orange Range. Kirain yang lagu Kode Geass. Ini poster barunya guys ya. Ya oke lah ya. Aceng versi 2 udah. Kok ke love sih? Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya udah kita komen lagi aja guys ya di sini ya. Good luck bro. Kalau Yuya nyimeng, keplak aja palanya. Dah. Jangan ditimbalin ya guys ya. Kita lihat lagi guys ya foto-foto lainnya dari si Ryutaro Imai ini. Ya ganteng lah, keren lah. Hah? Ryo Yoshizawa? Hah? Oh bukan. Ryosuke Yamada guys, siapa ya? Nah, aduh, males saya ya. Males. Kita agak cek lagi ke bawah-bawah. Iya sih, tuh. Yang ini aceng banget, Pak. Nah, ini kalau casualnya kayak begini nih. Yang rambutnya nggak aceng tuh kayak begini, guys. Tuh, sering foto session juga, ya. Jadi emang udah ada looks, cara postur juga mendukung. Apalagi pas pakai kemeja ala-ala agent juga dia cukup terlihat keren sih menurut Ana ya. Jadi itu dia untuk Instagramnya Ryutaro Imai. Jadi boleh di follow-follow guys ya. Dan untuk pembahasan lainnya dan juga tambahan khusus ya untuk bahas case ini, kita bakal cek ke websitenya My Drama List ya. Di sini kan kita itu bisa melihat track record lebihnya sebelum aktornya itu main di Kamarada Zetsu itu ya ada apa aja ya. Jadi ya ini udah terdaftar ya Kamarada Zetsu tahun 2025. Dan sebelumnya yang tadi ya ada Dorama BL tadi ya, Billion X School ini. Terus juga ada apa nih? Wah,
Ada 2 Billion X School-nya. Terus ada ini apa nih? Hitochigai Kara Hajimaru Koi Amaru. Jadi ada ratingnya juga ya di sini ya. Jadi mungkin ini rate penampilan dia ya di serialnya itu ya. Loh kok ini mulu, Mbak? Hah, GTO Revival dong. GTO Revival Anda belum nonton loh, guys. Yang jadi ininya siapa? Si ini. Oh, ada siapa aja cast-nya? Wah, ada si Daiji. Gila. Ada si Daiji, terus ada siapa lagi nih? Nah, biasanya yang potensial ini ada di GTO, guys. Banyak di sini. Wah, gila. Ada Shun Oguri dong. Tapi dia ya cuma jadi support role doang ya. Paling ya cuma jadi siswa biasa aja. Oke, langsung aja ke karakter yang berikutnya. Berikutnya, heroin kita tahun ini. Siapa aja nih yang excited? Bukan excited lagi. Gua jamin, beberapa dari lu udah pada ganti waifu. Baru juga preskon sudah ganti waifu. Ini dia, Nemu ya. Nama yang sangat simpel sekali. Penulisan namanya sih emang cuman Nem doang ya, N-E-M ya, tapi dibacanya Nemu. Nemu adalah pemudi berusia 20 tahun dan ratu iklan nomor 1 dan ratu iklan paling populer sepanjang masa. Hah? Ratu iklan namun sungguh sayang. Itu mah putri iklan ya. Wajah ini selalu muncul di mana-mana, di kota, di layar, di setiap sudut. Dan karena ketenarannya, ia sering dipaksa memainkan berbagai peran dalam mimpi orang-orang yang dimasuki oleh Baku. Nemu berusaha keras menjalani peran-peran itu di mimpi orang-orang sebaik mungkin dan mencoba mendekatkan diri pada pemilik mimpi. Sekali lihat, kamu pasti akan melihatnya kembali dalam mimpimu. Dan Baku ternyata adalah penggemar beratnya, di mana Baku mengaguminya secara sepihak. Berarti keberadaan Nemu ini emang ada juga ya di dunia nyata sebagai artis terkenal. Dan juga yang Anda suka ya, dia itu bukan tipe idol yang jual mahal berarti ya. Yang di balik layar tuh kayak, apa sih ya? Tapi dia itu ya berusaha juga gitu ya, lebih mendekatkan diri ke para pemuja-pemujanya ya. Jadi ya penasaran ya dengan detail lebihnya soal dia yang jadi punya banyak peran nih di mimpi orang-orang ya. Soal Baku yang ngefans dan mengagumi si Nemu, Ana harap sih batasannya ya tetap di situ aja ya. Jangan sampai ada romance-romansnya lah. Paling banter ya genit-genit dikit lah seperti Aceng sama Sumuri di Gits ya. Yang Anda lihat sih bakalan kayak gitu ya. Apalagi ini penulisnya Yuya. Secara look Anda tentunya ya tidak komplain sama sekali. Ngelihat dia pas rumor Hamin 1 juga udah demen, pas preskon juga demen. Tapi tetap guys, harus nunggu tayang dulu ini, baru bisa diukur level nge-waifuinnya itu segimana. Jadi kayak Sachika, itu kan siapa sangka kan, pas preskon pada biasa aja. Bahkan ada beberapa yang nyinyir karena terlalu menor. Karena memang ya temanya kan Gyaru ya. Pas tayang semuanya aja langsung, istri gue, bukankah ini, bukankah itu, minggir mah istri gue. Jadi nggak cuma karena looknya ya, tapi perannya yang bener-bener ngademin di serial Gabu. Itulah poin plus terbesar dari Sachika. Karena penulisnya Yuya, ada kemungkinan ya di tengah atau 3/4 serial akan ada misteri besar yang dikuak dari si Nemu ini. Tentunya ya yang masih bersinggungan dengan si dunia mimpi. Dia punya kekuatan atau apalah ya. Jadi kita tunggu aja. Melihat karakter di awal yang diperkenalkan gak terlalu banyak, rasanya Ana juga ada prediksi sebesar ya peran Nemu ini juga bakalan krusial ya. Walau Baku cuman sekedar fansnya si Nemu, semoga juga tidak membatasi relasi dan juga chemistry antara protagonis dan heroin kita tahun ini. Udah Ana bilang, relasi MC dan heroin terbaik dari karyanya Yuya itu ada di Aruto dan juga Izu. Salah satu keberhasilan Yuya kan juga ada di situ ya. Tapi sekali lagi tetap tidak keluar batasan, jangan sampai ada romansnya. Ana sih pengennya kayak gitu ya. Dan kalau ngomongin soal setuju atau tidak heroin kita jadi rider tahun ini kan selalu jadi perdebatan ya. Mending kita lihat dulu serialnya. At least sampai arc pertamanya beres ya. Yuya akan selalu bikin ceritanya itu per arc ya. Nemu akan diperankan oleh seorang aktris bernama Maho Horiguchi. Lahirnya itu 10 Oktober 2008. Masih 16 tahun, hey. Sachika 22 tahun loh. Dan pernah menang Miss Teen Japan ya, kalau si Sachika itu ya. Tempat lahirnya itu di Tokyo, Jepang. Punya tinggi 165 cm. Untuk agensinya ini tuh content street katanya. Dan hobinya memasak dan juga menari. Dah, langsung aja kita cek profilnya di website agensinya langsung ya. Jadi ini dia Maho Horiguchi. Beda banget ya sama di preskon kemarin. Ini berasa kayak masih bocil banget guys. Ada beberapa galerinya juga. Nggak mungkin sih ada GrabFood. Nggak mungkin ya. Janganlah ya. Capek Anda juga ya. Jangan. Nanti ada cut-nya dong.
Ini gak ada galerinya. Oh, ini ada karirnya juga. Magazine and newspaper, dorama, stage, event, dan juga iklan ya. Ini udah pasti terdaftar ada Zetsu di September. Agustus kemarin dia muncul di Fuji TV, Mezamashi katanya. Ini dia berarti ya profilnya di website agensinya. Langsung kita cek ke Instagramnya. Ini dia Horiguchi_Maho ya. Sudah di follow sama saya ya. Kita lihat story dulu coy. Weh, nge-share ini lagu opening guys. Ini joget-joget. Neon banget sih ini, vibes-nya neon banget guys. Sudah ada di pin postnya di sini ya. Apa ini, bukankah ini my kentutmu? Ini aja aku komen di sini ya. Good luck Nemu-chan. Harus dong kita komen guys, kita kasih hati juga. Nah udah, di love nggak ya? Coba kita tunggu besok ya. Kita lihat dulu dong foto-fotonya. Dan mohon maaf kalau bagian ini agak lama ya. Sudah pasti lama. Karena saya pria normal, ingin lihat-lihat dulu dong. Pengen yang segar-segar dulu. Ini lagi makan apa? Ini di Pangandaran cok. Ya kali pak. Tuh, manis lah. Manis guys. Manis guys. Yang ini nggak kayak neon, malah kayak si Marupi di Gojuja. Oke, bentar ya guys ya. Jadi, nah ini yang ini nih, ini fotonya yang pas di rumor H-1, gila. Cantik banget sih ini, gokil. Ini lagi apa nonton? Oh nonton bola kah? Soalnya ada logo J-League-nya tuh. Yang ini sih the best sih, the best of the best. Ini juga bagus. Love dulu lah. Waduh, kalau ada GrabFood di skip guys ya. Wah aku mau jadi bolanya dong. Ini kayak Shida Kohaku malah. Love dulu. Wah segar ini, segar. Tuh, apa sih? Oh Yokohama FC. Oh, sering banget ya pakai baju bola gini. Fans Arsenal, bukan? Tuh kan, Yokohama FC lagi. 16 tahun, cok. 16 tahun loh. Gila sih. Oke, di sini ada link ke TikToknya guys. Langsung aja lah kita cek ya. Pasti ada joget-jogetnya nih. Ini dia TikToknya Maho Horiguchi guys. Hah? Wah ada si... Wah 2 bini nih guys. Wah ada 2 biniku. Ini baru. Bukankah ini 2 my bini kah? Satu circle ternyata sama si Goju Unicorn. Sama si Maya. Ada lagi nggak? Segar sekali ya. Aku mute ya, soalnya pasti copyright pak. Kalau yang di TikTok tuh lagu-lagunya. Tuh guys, gimana guys pendapat kalian guys? Oke lah ya. 16 tahun loh. 16 tahun pak. Tuh, halu-halu aja lu pada lihat TikToknya ini ya. Nah ini kan aku yang motoin. Kok udah di post-post aja dia nggak ngomong cok. Terakhir guys ya, sesudah ke TikTok kita cek juga ke My Drama List. Di sini dia udah main apa nih? Aoharu Right. Hah? Aoharu Right bukannya itu guys? Tsubasa Honda. Tsubasa Honda kan? Aoharu Right. Tapi cuma jadi support doang sih. Terus ada Fukumende apa nih? Terus sama ada nih Who is the Wolf season 15. Hah? Serius lu? Who is the Wolf bukan yang di Netflix ya? Ya bukan sih? Yang pada dikumpulin nanti saling jatuh cinta. Terus nanti ya bakal ada bla 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 lah, drama-drama. Anda penonton loh di Netflix guys. Ya tapi maafkan ya kalau Anda salah ya. Ternyata bukan itu filmnya ya. Jadi itu semacam kayak lebih ke reality show gitu. Begitu. Masih cewek yang kita bahas di sini. Biar pada seger semua di awal ya. Berikutnya ada adiknya Baku bernama Minami Yorozu.
Diceritakan adiknya ini berusia 20 tahun, punya profesi sebagai seorang manajer dunia entertainment atau talent manager gitulah, dan tinggal bersama Baku. Katanya ada yang bilang juga dia itu jadi manajernya si Nemu. Minami percaya bahwa gaya hidup teratur adalah kunci kesehatan yang baik. Menyambung sama pekerjaannya tadi guys ya, makanya dia itu harus bangun pagi setiap hari. Dan karena tidak tahu kalau kakaknya adalah seorang agen rahasia, Minami selalu rutin membangunkan kakaknya tersebut yang tidur larut malam. Sisi menarik nih ya yang Ana suka dari Minami ini, dia mandiri. Itu dia kelebihan terbesarnya. Jadi adik sang pemeran utama, tapi nggak jual manjanya doang gitu. Yang terlalu melas-melas gitu Ana juga bosen asli ya dengan karakter adik di cerita-cerita fiksi yang secara personality ya seperti itu. Di sinopsis dia itu udah punya pekerjaan tetap, bahkan Minami mulu yang selalu rutin ngingetin Baku tentunya agar dia itu lebih baik. Di sini kan Baku itu nggak ada sosok ayah ataupun ibu ya. Jadi peran Minami ini akan cukup krusial kalau Ana lihat ya buat mentalitas si Baku juga. Entah itu secara pesan moral karena kehidupannya sendiri ya sudah teratur di mana karakternya akan terbentuk dari situ begitu. Yang menarik juga guys ya, adiknya ini berarti nggak tahu dong kalau si Baku ini adalah Kamen Rider. Menjawab kenapa Baku bangunnya lelet mulu ya. Ya karena gawe sebagai agent di dunia mimpi. Jadi nanti ada sumput-sumputan identitas dulu nih antara Baku dan adiknya ini ya. Dan pasti ada bumbu-bumbu kocaknya juga lah. Dan ini ya jadi salah satu daya tarik utama. Minami Yorozu diperankan oleh seorang aktris bernama Miki Yagi. Lahirnya itu 11 Desember 2005, masih 18 tahun. Lebih tua dibanding si Nemu dong ya. Dan cuman beda setahun sama si Baku. Jadi range kakak adiknya nggak terlalu jauh. Jadi nggak kayak Tendo sama Juka lah. Makanya mereka itu ya kayak apa ya, relasinya ini bakalan cukup menarik nih ya antara kakak adik ini ya. Tempat lahirnya itu di Osaka, Jepang. Tingginya itu 160 cm. Agensinya Amuse. Special skillnya Kendama. Kendama itu yang ada bola sama palu itu kan, yang kita harus lempar bolanya biar masuk ke si apa ya, bisa dibilang ya si palunya itu ya. Hobinya di sini kagak ditulis guys ya, jadi langsung aja kita cek profilnya di website agensinya langsung. Ini dia Amuse ya, Miki Yagi tuh kan, special skills Kendama. Ada info-infonya juga di sini. Zetsunya belum diupdate ya. Ya kalian bisa cek sendiri di sini ya, news-news yang relate sama si aktrisnya teman-teman ya. Apa nih? Appearance in the movie I Won't Fall in Love with You Just Because of Your Face. Terus ini jadi apa nih? Stage Jujutsu Kaisen with live band to appear. Belum ada Zetsunya guys. Oh belum ada Zetsunya. Takara Tomy dance video. Oh berarti bisa menari lah at least mungkin ya. Miki_Yagi _official guys. Kita lihat story dulu. Semuanya pada nge-share lagu Vision pak. Udah ada pin postnya ya. Terus ini apa nih, iklan kah? Ah ini Gyaru banget dia, beda banget cok. Nah ini baru temanya Sachika Amane kan Gyaru nih. Nah, ini kayak Takada Kaho guys di sini. Manis juga ini adiknya. Loh ini kan pas kita makan bareng gitu di Braga. Oh enggak ini sama temennya. Tuh kan kayak Takada Kaho guys. Sedikit kayak Takada Kaho. Apalagi short hair kan. Tuh. Ini apa sih, ijazah guys? Oke lah ya. Sosok seorang adiknya dapet guys. Tuh. Takada Kaho versi 2. Nah ini bagus nih. Oh ini Jujutsu Kaisen yang maksudnya yang tadi. Oh yang jadi Gyaru-Gyaru ini. Ya seperti itu guys. Jadi jangan lupa kita tinggalkan komentar dulu di poster barunya. Aduh terakhir Juli guys. Ini kita komen apa guys? Adikku tersayang. Anjay. Dilihat nanti di notif. Apa nih orang sok asik ya. Adikku tersayang. Asik. Langsung ya kita ke karakter berikutnya. Karakter berikutnya ada Fujimi Tetsuya, kepala seksi dari Tokyo Metropolitan Police Department bagian divisi kasus misterius. Pangkatnya adalah asisten inspektur dan ia menangani berbagai kasus misterius tak terpecahkan yang dikenal dengan nama Black Case. Ini udah dikasih tahu ya di trailer waktu itu ya, Black Case. Fujimi adalah detektif bergaya lama dengan rasa tanggung jawab tinggi dan hati yang penuh semangat. Namun rekan-rekannya memandang departemennya dengan sinis dan juga dingin karena sulit dipahami apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Oh jadi rekan-rekan polisinya ini tuh pada nyinyir gitu ya.
hah, ngerjain apa sih lu? Soalnya dirasa nggak masuk akal gitu ya. Soal monster dari dunia mimpi. Lewat si bapak ini, nanti kita bakalan dijelaskan apa efeknya para nightmare yang bertingkah ke dunia nyata. Sebelumnya, peran si bapak ini adalah penjaga toko antik di Kamerader Gabu episode 31. Yang Lisel mampir ke tokonya itu berarti ya. Dan yang lebih kaget lagi, pas Anda telusuri lebih jauh, ternyata si bapak ini pernah main di Ultraman juga. Tepatnya di seri Ultraman Taiga episode 3, menjadi seorang astronot bernama Rento Kujo. Itu kalau nggak salah plotnya dia itu astronot yang mau balas dendam atau gimana ya. Soalnya Anda nonton tuh episodenya ya, ternyata dia tuh. Seperti yang Anda bilang juga ya, peran si bapak ini tuh lebih ke pendekatan di dunia nyatanya ya. Dan juga selain ngasih sisi serius soal problem yang ada di seri ini, dia juga pasti bakalan ngasih sisi kocaknya. Apalagi kalau udah interaksi sama si Baku ya. Fujimi Tetsuya akan diperankan oleh seorang aktor bernama Kenta Mishima. Lahirnya itu 19 September 1993, berarti umurnya 31 tahun ya. Tapi kalau di cerita Zetsu diceritakan dia itu sudah 35 tahun. Tempat lahirnya itu di Osaka Prefecture. Golongan darah O tingginya 173 cm, jauh banget sama Baku ya. Agensinya itu Asia Business Partner. Jadi di profilnya juga ditulis kemampuan khusus seperti si Baku tadi ya. Antara lain itu karate, beradu pedang beneran, ini ya beneran ya, dan juga action. Nah, jadi bisa banyak aksinya nih nanti ya di Zetsu ya, apalagi dia itu kan petugas kepolisian gitu. Hobinya apa? Memancing dan mendaki gunung. Sangat-sangat bapak-bapak sekali. Langsung lah kita cek ke profilnya ya, ke website agensinya di sini. Nah, seperti ini si bapak ya. Tuh kan, kalau rapih oke lah gitu ya. Kan di Zetsu kan kayak, waduh, kayak sering begadang. Sesuai namanya kan Tetsuya ya, begadang semalaman. Nah ini enak nih profil agensinya nih. Tuh cukup padat juga ya. Tuh. Oh di sini udah ditulis tuh, muncul di Kamer Gabu episode 31 TV Asahi. Terus di sini apa nih? Isuzu motor komersial. Oh muncul di iklan motor ya. Terus juga bakalan muncul juga di Kamerada Zetsu tuh ya. Apalagi nih? Oh ada biografinya. Ketika umur segini muncul di mana ya. Langsung ke Instagramnya Kenta Mishima ya. Kenta 87 Mishima guys. Udah dipost juga soal Zetsu ini. Ini mungkin yang iklan motor itu ya. Gahar banget, Showa banget. Kenapa nggak ini aja MC-nya? Jangan Baku. Ya kali, bercanda dong ya, bercanda guys. Ya gitu sih guys. Ada nggak ya post-postnya yang... Tapi beda banget loh pas dia waktu itu main Ultraman. Tuh keren juga sih Om. Mantap. Tapi biasanya post-post orang Jepang tuh selalu apa ya, agak-agak random gitu kayak begini. Terus ada yang kayak gini, kebetulan namanya sama kan, Kenta Mishima. Hah? Gabu. Oh iya, dia kan muncul episode 31 ya. Oke, dan beberapa post lainnya lah. Udah punya anak kayaknya ya. Kita komen dulu dong. Komennya cuma 1, seriusan lu. Keren Om. Semoga bisa jadi MC. Janganlah. Jangan. Nanti tersinggung. Keren Om, udah gitu aja ya. Kita komen aja keren Om, dah cukup. Menyambung ya setelah Pak Tetsuya. Nah ini dia yang memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Karena ada yang balik lagi nih guys. Ini dia Natsuka Nagumo. Sudah sangat familiar sekali. Dimana sebelumnya dia berperan sebagai Saeganaha aka Kamarada Lopo di seri Kamarada Gids. Jadi wanita kita satu ini adalah anggota divisi kasus misterius dari Tokyo Metropolitan Police Department. Ia adalah petugas karir yang lulus ujian pelayanan sipil nasional dengan hasil yang gemilang dan ditugaskan di Biro Keamanan Publik sejak muda. Pangkatnya saat ini adalah asisten inspektur polisi. Asistennya Pak Tetsuya mungkin maksudnya ya. Namun ia malah ditempatkan pada pekerjaan yang melibatkan kasus-kasus gaib. Yaitu si Black Case tadi ya. Dimana dia itu menganggap tugas ini sebagai tugas terburuk. Karena dia sama sekali tidak percaya akan pentingnya tugas tersebut. Berarti penggambarannya si Mbak Nagumo ini pintar ya. Dan cukup tegas mengarah ke galak juga. Tapi karena masih newbie, yang Anda lihat di trailer dia juga agak clumsy. Emang ini aktrisnya ya pesonanya udah seperti itu sih guys ya. Dari zaman Gids kan si Mbak saya diceritakan ya jago olahraga dan agak galak juga kan. Kali ini dengan peran yang mirip-mirip sedikit nih. Ditambah looknya juga sudah cukup dewasa.
Dan Simba ini pastinya yang ngasih kesan serius ya ketika si Pak Tetsuya ini terlalu banyak ngelawak dan ceroboh di pekerjaannya. Kebahagiaan lah pokoknya bisa melihat si mbak saya lagi ya setelah kita semua ya pada jatuh hati sama karakternya di Kamen Rider Geats waktu itu. Tapi ngerasa ya porsinya masih kurang lah. Kali ini dia itu hadir lagi di seri Kamen Rider baru dan jadi salah satu cast utama ya. By the way, dia itu sampai disemangatin langsung sama aktornya Aceng loh. Si Hideyoshi Kan ya di Twitter ya perihal dia yang dapat peran penting di Zetsu ini. Berarti benar sesuai yang Anda bahas di rumor waktu itu ya. Saat ini ada 3 waifu yang jadi pilihan sulit untuk kita semua. Ada Nemu, ada Minami, dan ada Mbak Nagumo. Coba kalian pilih yang mana? Nah kan penyegaran banget ya. Setelah sebelumnya kan cuman Sachika sama Jeep doang. Nah iya, cuman 2 kan gabung Sachika sama Jeep doang. Oke, jadi bahas profil Simba 1 ini ya bakalan cukup banyak ya. Jadi Nasuka Nagumo diperankan oleh seorang aktris bernama Rina Onuki. Semuanya udah pada tahu lah. Lahirnya itu 29 Mei 2001, berarti sekarang 24 tahun. Kirain Anda sekitaran umur 27-28 loh dia sekarang ya. Tempat lahir di Ibaraki Prefecture, Jepang. Tingginya itu 170 cm. Dan ini kirain Anda juga hampir 180 dia, soalnya kayak tinggi banget ya. Agensinya Asia Pro, hobi dan special skillnya main basket coy. Sabar, ini Anda nemu notes unik mengenai si Mbak 1 ini nih. Dan cukup banyak, langsung aja kita kepoin semua. Katanya Mbak Rina Onuki memiliki saudara kembar bernama Rena Onuki. Rina dan Rena. Rina adalah kakak kembar, sementara Rena adalah adik kembar. Gokil gak guys? Gila, si Mbak ini aja udah gelisnya minta ampun, gimana ada saudara kembarnya juga ya. Jika Anda mencari di Google dengan kata kunci terkait ini, akan muncul beberapa foto mereka bersama. Nah ini Anda kasih lihat aja ya. Meskipun sebenarnya tidak banyak foto mereka berdua yang beredar. Dan dia menyukai bola basket dan telah bermain sejak kelas 2 SD. Posisi bermainnya di tim adalah sebagai point guard. Oh, Stephen Curry pak. Akashi lah kalau di Kuroko no Basket ya. Membaca majalah Seventeen dan Nicola yang kemudian menginspirasinya untuk menjadi model. Ia khususnya mengagumi Ayaka Miyoshi dan Suzu Hirose sebagai model Seventeen. Ayaka Miyoshi bukannya ini ya mantannya Takeuchi Ryoma ya? Yang main di Alice in Borderland kan? Program TV favoritnya adalah drama misteri detektif dan acara Sekai no Hate Made Itekyu apa nih di Nippon TV. Cocok dong drama misteri detektif. Ya udah, dia sekarang dapat peran detektif ya. Ia sangat mahir dalam matematika, percaya diri dalam lari maraton maupun aktivitas lari lainnya. Pernah ditunjuk sebagai third Pocari Girl untuk tampil di web movie Pocari Sweat katanya ya. Jadi tahun 2018 tuh. Jadi gile, asli. Nggak main-main coy ya. Langsung aja kita cek profilnya di website agensinya langsung. Pasti juga di situ kan ada link ya ke beberapa media sosialnya Simba. Jadi ini dia. Tadi apa? Asia Promotion ya. Ini Rina Onuki. Tuh kan. Hobi, basketball. Special skill, basketball. Ya. Ini kok galeri-galerinya sama semua. Kita refresh dulu sekali kali ya. Iya sama aja. Nah. Gila. Mantap. Ya seperti biasa ada news-newsnya guys ya. Oh di sini ada. Oh di sini diselipin juga nih. CM-CM yang dibintangin sama si Mbak 1 ini. Langsung aja kita ke Instagramnya kali ya. Rina Onuki. Sudah pasti saya sudah follow. Gila. Wah emang short hair itu terbaik guys. Wah gila, anak pilih ini sih daripada si Nemo sih. Gila cantik banget ay. Wah. Emang ini kayak siapa ya guys ya? Kayak siapa ya? Bukankah ini cantik banget ay, gila. Short hairnya tuh gaya-gaya aktris Korea banget. Kayak si ini. Lavian Blue. Park Ju-young kalau nggak salah namanya. Nah, agak mirip nih. Dari tadi Ana bilang mirip siapa ya? Park Ju-young. Tuh, dan short hair emang terbaik lah, udahlah. Ana pilih ini sih. Tadi kan Ana nanya ke kalian, pilih mana guys? Ana sih pilih ini ya. Rina Onuki ya. Secara look juga, wah ini udah the best. Gila. Langsung deg-degan anu bahas ya. Gila cantik banget yang ini. The best ini. Tuh guys. Aduh ini
Terbaik lah yang ini. Ini terbaik yang ini nih. Yang di taman pakai sweater biru ini. Ini juga terbaik. Ini kalau tiba-tiba ada GrabFood langsung skip ya. Wah, ini juga terbaik. Udah. Fix pilihannya ini sih. Ini sih. Wah, ini juga coy. Bagus. Wah, udah. Ke bawah kayaknya makin bahaya guys. Kita komen dulu ya. Aku pemujamu, Mbak. Kamu bikin aku deg-degan sampai mau coplok jantungku ke langit. Matamu indah, wajahmu mulus. Apa sih? Udah gini aja ya. Udah, awas lu pada ya nge-reply komen-komen gua ya. Udah seru-seruan aja. Oke, langsung ya ke yang berikutnya berarti belum. Kita mau cek dulu ke My Drama List-nya. Mohon maaf untuk karakter sebelumnya Anda nggak cek My Drama List-nya ya. Kalau Rina Onuki ini kayaknya wajib dicek sih. Jadi pertama ada Zetsu, terus ada Gits ya tahun 2022. Ini 2003-2004-nya nggak ada kah? Ini ada Prayers in Emergency Room, apa nih? Woman in Camping Site. Cuman sebagai guest role doang. Coba kita cek ya. Apa nih? Kiss Me at Stroke at Midnight, Camarader Gits. Ya, di movie-nya Gabu kan ada ya dia. Coba kita lihat yang ini. Ini apa nih? Dorama apa nih? Nggak penting. Nggak akan nonton juga. Ya kira-kira inilah guys ya. Kalian juga bisa lihat rating-rating performanya di si film-film yang udah dia bintangin. Karakter utama terakhir guys. Yang paling jadi kejutan di preskon kemarin nih. Ngelebihin Mbak saya yang sebelumnya. Bahkan pas rumornya beredar, pada pecah ini. Bahkan Ana yakin ya, ini pencinta-pencinta dorama. Tapi yang nggak nonton Kamen Rider, langsung pada ngasih atensi. Aktor ini main Kamen Rider. Nah, ini dia yang akan menjadi antagonis utama di fase awal cerita juga, bernama Nox, sosok misterius yang bergerak di balik layar Nightmare. Latar belakang, usia, dan identitasnya masih belum diketahui. Ia muncul begitu saja dalam mimpi orang-orang dengan tujuan mengubah dunia nyata menjadi dunia penuh mimpi buruk. Secara deskripsi begitu aja, nggak dijelaskan lebih soal yang ada di rumor ya, dimana pada awalnya dia terjebak di dunia mimpi dan lain-lain ya. Dan pastinya spoiler besarnya, nanti di tengah fase cerita, Nox ini akan menjadi Camarader Yaetsu. Sebelumnya, dia jadi Nox Knight dulu ya, dimana bentuk Nox Knight-nya belum ada di trailer. Tapi senjatanya udah bisa kita lihat yang bentuk dan coloringnya itu DX banget. Yang warnanya itu putih dan oranye itu ya. Nox ini diperankan oleh aktor terkenal yaitu Yuki Furukawa. By the way, Ana mau ngomong jujur-jujuran aja ya, seperti yang di awal tadi. Dan semoga kalian juga sama seperti Ana. Kesampingkan soal track record kalau Yuki Furukawa ini aktor terkenal lah ya, tetap kita bakalan lihat aksi dan performanya ya di Zetsu itu kayak gimana. Kalau misalkan jelek ya kita secara terbuka aja kritiknya, kalau bagus ya kita apresiasi. Apalagi perannya kan ini antagonis ya, udah gitu nanti pindah sisi di tengah cerita ya. Gak apa-apa ya, kita cek-cek lebih lagi soal Yuki Furukawa ini ya. Ya mungkin kebanyakan dari kalian, apalagi yang lebih into banget ke Japanese dorama ya, mungkin udah banyak yang tahu. Tapi Anda juga pengen tahu lebih lewat bahasan ini, biar sekalian juga. Lahirnya itu 18 Desember 1987. 37 tahun guys. Lahirnya itu di Tokyo, Jepang. 37 tahun berarti dia ini adalah aktor tertua sepanjang sejarah Kamen Rider yang memainkan peran secondary rider. Kalau bener jadi Yaetsu sekali lagi ya. Gila, 37 tahun ya. Tapi kayak masih baby face gitu guys. Agensinya itu Horipro, tapi kalau nggak salah udah keluar ya. Jadi kita bahas dulu fact-fact uniknya nih ya sebelum bahas dan kepoin dia itu lebih lanjut. Yuki Furukawa ini fasih berbahasa Inggris karena telah menghabiskan 11 tahun masa remajanya di Kanada dan juga New York. Cocok berarti ya sama Zetsu yang katanya bakalan banyak pakai bahasa Inggris. Menarik nih kalau ada interaksi antara Nox dan Zero tapi full English. Furukawa telah menikah sejak 2019 dan memiliki seorang putri. Pada usia 7 tahun, Furukawa pindah ke Kanada karena pekerjaan ayahnya sebagai dokter. Saat berusia 16 tahun, ia melakukan perjalanan sendirian ke Amerika Serikat, tepatnya ke New York, untuk bersekolah di SMA. Ia kemudian kembali ke Jepang untuk menyelesaikan kuliahnya di Universitas Keio, setelah sebelumnya memulai studinya di kampus Keio di New York sebelum kembali. Pada tahun 2010, Furukawa ini memenangkan audisi untuk debut sebagai aktor di agensi Horipro.
Di tahun 2013, dia itu mulai dikenal secara internasional lewat perannya sebagai Naoki Irie. Di mana? Ya, Itazura no Kiss ya, Love in Tokyo. Jadi ya beradu akting dengan Honoka Yahagi di sini ditulisnya. Oh, udah ganti nama ya si Honoka Miki ya. Ya itulah si Mezul di Kamen Rider Oz ya. Dan ada Yuki Yamada juga kan. Itu Yuki Yamada awal-awal juga. Jadi serial tersebut katanya kan tayang juga di Tiongkok ya. Jadi ya ngebuat si Furukawa ini tuh dapat banyak penggemar juga di sana katanya ya. Ana nonton kok itu sampai 2 seasonnya. Gara-gara pengen lihat Mezulnya doang. Tapi kalau diingat-ingat agak nyebelin juga ya dorama itu ya. Di tahun 2017, Furukawa membintangi serial live action adaptasi manga Erase yang diproduksi oleh Netflix. Siapa aja itu yang udah nonton? Di tahun 2018, ia membintangi film hasil kerjasama produksi Jepang-Korea berjudul Colors of Wind. Pada tahun 2024, Furukawa mengumumkan bahwa ia telah keluar dari Horipro dan akan melanjutkan karir aktingnya sebagai aktor lepas. Berarti ya, kalau kita kepoin lebih lanjut, dia itu udah nggak ada di websitenya Horipro ya, kan udah keluar udah keluar agensinya, tapi dia punya website sendiri coy. Yang tadi kan semua aktor-aktornya kan ada di agensinya kan ya. Nah sekarang dia punya website sendiri guys ya. Langsung aja kita cek mana Furukawa Yuki. Nah ini official websitenya ya. Tuh langsung kontak bagi kalian yang mau datengin ke ulang tahunnya. Ada profilnya, ganti ke English dulu napa dah. Gila banyak banget cok. Worksnya, doramanya banyak. Kalian baca sendiri. Movie banyak. Stage-nya juga banyak pak. Banyak sekali ya. Terus kayak Instagramnya Yuki_Furukawa_HP. Sudah saya follow. Ini beneran official nggak ya? Tapi udah centang biru sih. Ini di mana nih? Di Hangzhou. Hah? Langsung fan meeting kah? Oh sebelum preskon dia fan meet dulu guys. Gila sih. 37 tahun tapi baby face gini edan sih. Nah ini yang di Hangzhou itu guys. Banyak banget fansnya coy. Aduh gila sih. Bener kan ini official ya Yuki Furukawa ya. Terus yang Ana lihat ya, ada ininya tuh, ada channel YouTube-nya. Ada channel YouTube-nya. Ya kira-kira begitulah. Kalian pasti udah sering lihat lah si Yuki Furukawa ya. Jadi channel YouTube-nya ini, nah ini guys. Yuki Furukawa official akun. Nah, karena baru preskon kemarin, dia itu baru upload juga tuh. Kamen Rider Zetsu will be appearing behind the scenes di event Hangzhou katanya. Coba kita tonton ya. Nah ini guys. Nah dia ngabarin, gue bakal main nih di Kamen Rider sebagai karakter Nox. Gila sih, nggak nyangka gue Yuki Furukawa. Oh ini behind the scene ketika di event ininya ya, fan meet-nya gitu ya. Terus kan dia katanya fasih ya, bahasa Inggrisnya guys ya. Nah di sini Anda cari nih Yuki Furukawa English interview. Kita cek langsung yang paling atas nih. Sefluen apa coba guys? Not the manga, the anime version. Yeah, just. We're waiting for the next. Yes, I am as well. Bentar, mundurin dikit. Yes, it's my first time in San Francisco. Oh iya, fasih emang guys. I walked around the city taking pictures. That's about it. 11 tahun di luar negeri. Pizza? Bukan Inggris Jaksel ya? Everyone likes pizza. So this is a J-pop summit, we have to ask. Yeah, just. We're waiting for the next. Yes, I am as well. You're here at. Gila sih, langsung dapat insight banget Ana setelah ngepoin Yuki Furukawa. Bener-bener nggak kaleng-kaleng coy ya. Tambahan lagi, belum beres guys ya. Jangan lupa kita masih punya Zero sebagai motor dari Zetsu sekaligus commander dari organisasi Kode. Dia adalah mesin atau motor utama Zetsu dan juga atasannya ya. Dia memiliki kecenderungan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Zero suaranya akan diisi oleh Jai Kabira. Banyak yang infoin katanya dia ini tuh saudaranya John Kabira ya, pengisi suara Winning Eleven katanya. Jadi umurnya itu udah 62 tahun ya. Dan sebelumnya dia itu pernah berperan sebagai Reijiro Kunugi di Garo tahun 2005. Anda udah nonton sih Garo tahun 2005 ya sampai beres ya. Tapi nggak tahu gitu kalau si Jai Kabira itu main di situ. Kan Anda juga belum tahu itu tuh Jai Kabira atau bukan ya. Ya Anda sih impresinya apa ya, cukup kesemsem lah sama suara halusnya dia itu ya kayak gimana ya.
Untuk pengisi suara dari Zetsu Driver ada Bapak Koichi Yamadera. Sebelumnya dia jadi narator di seri Kamen Rider Zero One. Narator Zero One ya, bukan pengisi suara Belt Zero One. Di Sentai, dia itu jadi pengisi suara Densuke Hamasaki di seri Bakuryu Sentai Aba Ranger episode ke-6. Dan jadi Gabutira juga di movie Kyoryuger vs Go Buster. Di luar Toku, perannya sudah sangat-sangat banyak sekali ya. Paling terkenal tentu sebagai pengisi suara Berus di Dragon Ball, Spike di Cowboy Bebop ya, terus ada Corazon di One Piece, terus ada Ryoga juga di Ranma, dan banyak lagi. Ini legend lah. Untuk lagu opening dan juga penyanyinya sudah diumumkan, bahkan sudah leak sebelum preskon. Dari rumor awal, siapa itu guys? Yoasobi. Nah, ini mah bercanda ya. Terus ada Vike Blanca kan ya, dan sekarang sudah dikonfirmasi. Penyanyi untuk lagu opening atau theme song dari Kamen Rider Zetsu yang berjudul Visions lagunya akan dibawakan oleh Nakuto Vein. Bener nggak bacanya gitu, Nakuto Vein ya. Ini grup yang diproduseri oleh Bapak Hiroyuki Sawano. Jujur, Anda baru tahu sama grupnya. Tapi soal Hiroyuki Sawano, Anda sih udah tahu jelas ya. Jadi ini god lah. Kebanyakan dari kalian juga pasti udah pada tahu. Jadi hasil karya dia yang paling bikin merinding sampai sekarang ya, itu BGM-nya Gundam Unicorn. Itu sangat-sangat ikonik buat Anda pribadi. Jadi grup Nakuto Vein ini juga pasti ya musik-musiknya ada campur tangan dari si Pak Sawano ya. Pak Sawano juga ngasih kata-kata kok di pressconnya kemarin ya, walaupun nggak hadir langsung ya. Sayang Pak Sawano ini nggak jadi komposer BGM-nya, tapi ya Gosakabe kan. Nah, Gosakabe juga ya tetap oke lah. 2 tahun berturut-turut loh itu. Dan kita sekarang komentarin lagunya. Nah, ini siapa aja nih yang udah pada denger? Pasti ya, udah banyak yang denger juga. Ya jelas, Anda juga sudah dengar. Tidak perlu dikasih tahu lagi ya. Dan ini luar biasa mantap guys. Ya, Anda suka sih dengan seri-seri Kamen Rider sekarang-sekarang yang selalu ngasih vibes berbeda di setiap openingnya. Oke, kemarin Gabu ya seperti itu ya. Sekarang Zetsu apa ya? Ya agak sulit dijelaskan ini. Tapi lagunya yang judulnya Visions ini ya bener-bener ngebawa kita deep down sama Zetsu dengan tema mimpinya. Jadi mantap banget lah kalau dari Ane ya. Tapi mohon maaf, chemistry masih terbaik di era Reiwa ya. Tuh udah tak omongin lengkap soal lagunya guys ya. Ini kalau nggak salah tipe lagunya apa ya? Anda pernah denger deh jenis-jenis musik kayak gini? Psychedelic rock deh kalau nggak salah ya. Dan untuk yang terakhir kita bakal bahas lagi staff yang ada di Kamen Rider Zetsu ini. Secara cepat aja Anda sebutin ya. Ya, jadi sudah lengkap nih tim untuk staff-staffnya setelah preskon kemarin. Untuk produser yang utamanya pastinya ada Keisuke Shibataka, dan juga untuk si asistennya itu ada Yosuke Minato guys ya. Dan juga ada nama-nama lain seperti kayak Takehiro Okawa, ada Toshinari Yanaka, dan juga ada Sota Takasaki. Dan penulisnya ya sudah jelas. Main writer-nya adalah Yuya Takahashi. Sudah banyak sekali yang ngebahas soal ini. Dan untuk sutradaranya ada Kazuya Kamihoryuchi. Nah ini patut ditunggu guys ya. Untuk efek direktornya ada Hiroshi Butsuda. Action directornya ada Jun Watanabe. Dan musik komposer lagi-lagi ada Gosakabe. Setelah Gabu sebelumnya juga Gosakabe. Dan musik komposernya juga ada Hiroshi Takaki di sini dibantu ya. Ada Gosakabe dan juga Hiroshi Takaki. Wah mantap tuh. Sekian guys untuk bahas case-nya. Jadi hasil preskon sudah dibahas semua ya, sepanjang mungkin dan juga selengkap mungkin. Jadi tinggal kita tunggu aja ada update-update apa aja nanti berikutnya sebelum nanti tayang perdana tanggal 7 September 2025. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.